Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasak bareng daun pepaya. Ibu bapak yang jawab salam mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan wa an'ama 'alaina bil 'irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hamdul manan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul aqwan. Allahumma sholli wa sallim ala habibir rahman sayyidina Muhammadinil mustafa min adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuqufi baina yadayir rahman. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para ulama, para asatid, para kesepuhan dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Abah Haji Suleh. Tidak lupa yang saya hormati sesepuh RT 8 Al-Mukarram Al-Ustadz Dimaskun yang telah memberikan door prize salah satunya foto saya, tapi tidak minta izin sama saya. Tapi saya ikhlas, meskipun yang dapat foto saya benci sama saya, tapi saya nitip fotonya jangan taruh di WC. Tidak lupa yang saya hormati juga Bapak RT 8. Subhanallah, Bapak RT semoga panjang umur. Sebab Bapak RT ini kegiatannya, tugasnya banyak, betul. Kalau ada ayam tetangga disolong orang yang dicari. Kalau ada yang mau melahirkan yang dicari. Ada yang meninggal yang dicari. Ada perawan hamil duluan yang dicari. RT, kata RT saya ikutan kagak. Subhanallah ya, Pak RT sehat Pak RT ya, panjang umur, amin ya robbal. Tidak lupa juga yang saya hormati DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga aparatur pemerintahnya, dari ke-RW-an, ke-RT-an semuanya yang hadir. Tidak lupa tim penyelenggara, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjibaku mengorbankan harta, waktu, tenaga
tenaga dan pikiran dari mulai jauh-jauh hari, sebab ini tenda dipasangnya tidak ngedadak, betul. Jauh-jauh hari sudah dipasang, ibu-ibu masak juga tidak mendadak. Dari semalam ada yang belum tidur, betul. Dari kemarin belanja ke pasar, betul. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu panitia semuanya, segenap donatur semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang pertama mendapat ampunan, yang kedua diangkat derajatnya, yang ketiga tercapai cita-citanya, yang belum punya keturunan dikasih anak yang soleh dan soleha, yang belum punya mantu dikasih mantu yang baik dan kaya. Kencang amat. Pengen punya mantu orang kaya, pengen kaya tapi daripada kaya doyan kawin, ambetan. Harapan berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan iman dan Islam sampai mati, diwafatkan husnul khatimah, di akhirat masuk surga, kumpul bareng kangjeng Nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Segenap tamu undangan, hadirin hadirat dari RT 1 sampai RT 10 semuanya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai sebenar-benarnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak rahimakumullah, diadakannya peringatan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah sebagai rasa dan wujud syukur kita kepada Allah, karena kita telah dijadikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan pasca atau sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia itu berada di masa-masa kehancuran, berada pada titik terendah dari peradaban, budaya, akhlak, dan perilaku. Betul tidak? Betul tidak? Di masa jahiliyah perempuan itu hanya jadi budak pelampiasan syahwat. Di masa jahiliyah perempuan itu bisa diwariskan kepada anak. Kalau ada seorang laki-laki punya istri 10 misalnya, kemudian dia punya anak laki-laki, saat bapaknya ini meninggal, maka 9 istrinya diwariskan kepada anaknya. Itu di zaman jahiliyah. Kalau lahir seorang bayi perempuan, maka akan dikubur hidup. Perempuan itu tidak ada nilai dan harganya di zaman jahiliyah, betul? Nih ibu-ibu, bu, di zaman jahiliyah nggak ada harga, nggak ada nilai. Ketika Nabi Muhammad diutus, diangkatlah derajat wanita hingga Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kata anaknya, mah memang di bawah telapak kaki mamah ada surga. Noh, lihat aja noh. Dilihat sama anaknya, kagak ada surga, yang ada roromengen. Maksudnya apa? Patuh dan taat kepada ibu akan menjadi wasilah anak masuk surga. Bahkan ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak aku muliakan? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul kembali menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul kembali menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat ini kembali bertanya, sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul kembali menjawab. Setelah menjawab ummuka, baru Rasul mengatakan, abuka, bapakmu. Jadi nama ibu disebut 3 kali oleh Rasul, bapak cuma 1 kali. Ini bukan merendahkan derajat bapak-bapak, bukan merendahkan derajat laki-laki, tapi mengangkat
mengangkat derajat wanita yang dulu dipandang hina, rendah sebelah mata di zaman jahil. Makanya ibu bersyukur tidak jadi umat Nabi Muhammad. Senang apa enggak jadi umat Nabi Muhammad? Nah, tanda senang bahagia ini diwujudkan dengan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, diadakan peringatan Maulid Nabi adalah untuk membangkitkan semangat juang dalam berislam, untuk membakar semangat mengamalkan ajaran Islam. Dulu ketika terjadi perang salib yang ketiga antara Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan-pasukan Kristen, pasukan-pasukan salib di Yerusalem di Palestina, Al-Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat juang para prajurit dengan cara apa? Dengan cara mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menyusun sebuah karya tulis yang menjelaskan tentang sejarah Nabi dengan cara bagus, teratur dan rapi akan mendapat imbalan yang besar. Maka para ulama yang ahli dalam bidang sastra dan sejarah, mereka berusaha menulis sejarah kehidupan Rasul dari mulai kelahiran sampai wafat, dari mulai sifat fisik, kemudian sifat akhlak sampai mukjizat. Siapakah yang berhasil memenangkan sayembara ini? Yang berhasil memenangkan sayembara ini bukanlah dua ibu-ibu dari Taman Cikandek. Yang berhasil memenangkan sayembara ini adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Ja'far Al-Barzanji. Maka terkenal dengan Maulid Barzanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan Maulid Barzanji akhirnya prajurit Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terbakar semangat juang, membara, berkobar di dalam hatinya rasa semangat untuk mengalahkan orang-orang kafir, sehingga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berhasil direbut kembali Baitul Maqdis oleh umat Islam dipimpin oleh sahabat Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pada pagi hari ini juga sama. Tidaklah RT 8 mengadakan peringatan Maulid Nabi kecuali dengan tujuan yang kedua ini, kembali membakar semangat ibu dan bapak biar lebih getol, biar lebih rajin dan semangat dalam melaksanakan ajaran Islam. Sebab zaman sekarang tidak sedikit orang yang ngaku Islam tapi jauh dari nilai-nilai Islam. Betul? Banyak yang ngaku Islam tapi masih banyak juga yang tidak mau sholat. Betul? Berdasarkan survei yang saya dapatkan, yang melaksanakan sholat dari umat Islam hanya 39,2%. 60,1% itu tidak melaksanakan sholat. Betul? Betul? Hati-hati, orang Islam kudu sholat. Orang Islam kudu sholat.
sholat. Sebab sholat adalah imaduddin, tiangnya agama. Kalau bangunan tanpa tiang dia akan runtuh, tidak akan kokoh. Sama dengan Islam juga. Ketika dia beramal sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya, tapi kalau tidak sholat maka amalnya akan dinilai hancur, rusak dan buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, maaf, 1000 maaf kalau waktu sholat pegang kepala. Ketika adzan duhur berkumandang, hayya 'alas shalah, pegang kepala. Kalau kepalanya ada tanduknya jangan sholat. Kalau nggak ada tanduknya sholat. Kalau ada tanduknya jangan, sebab kebo. Kalau nggak ada tanduknya sholat berarti manusia. Udah pegang kepala, pegang pantat. Kalau ada ekornya jangan sholat berarti mau. Kalau nggak ada ekornya berarti manusia, maka kudu sholat. Berarti kalau ada yang kagak sholat itu adalah kata siapa? Enak, ibu yang ngomong nyalahin saya. Harus rajin sholat. Dan kita kudu rumasa. Kalau memang kita belum fasihah dalam bacaan Fatihah, jangan maksain jadi imam. Kalau kita belum lancar bacaan tahiyatnya dengan baik dan benar, jangan maksain jadi imam. Kenapa? Imam itu nanti akan menanggung sholatnya makmum. Kalau imamnya acak-acakan masih belum benar, bagaimana dengan nasib makmum? Betul? Rumasa hidup mah kalau memang gak paham, gak ngerti, jangan suka ke depan, mending di belakang bermakmum. Betul? Betul. Pernah ada kejadian orang baru hijrah, ya namanya orang baru hijrah kadang suka petang-peteng, pengen yang di depan mulu, ngaji pengen di depan, sholat pengen di depan, apalagi ibu-ibu semakin terdepan. Saya kalau naik mobil di depan ada ibu-ibu dikelaksonin, bukan yang minggir makin kencang, sebab emak-emak semakin terdepan. Kalau sen kiri belok ke kanan, sen kanan belok ke, itulah ibu mah Pak, masya Allah Pak, jangankan sama laki naik sepeda listrik nabrak trotoar yang dimarahin. Itulah emak-emak, ibu-ibu. Maka kita sampai kapan tidak akan pernah menang melawan ibu-ibu. Betul? Ya lihat aja pengajian sekarang, bapak-bapaknya masya Allah, ibu-ibunya subhan. Emang kagak ada bapak-bapaknya kemana? Mancing. Tahu? Ya kan sama, satu frekuensi sama saya. Subhanallah, ibu-ibu paling rajin, paling semangat, paling kompak. Alhamdulillah. Ini peringatan Maulid kalau nggak ada ibu-ibu yang gerak berat. Betul nggak? Ibu-ibu itu cari dananya rajin, masya Allah. Benar. Udah dapat dana yang belanja ke pasar siapa? Ibu-ibu. Udah belanja di pasar yang ngolah masakan siapa? Yang masak siapa? Jaga prasmanan siapa? Yang makannya enak aja. Ya bareng-bareng makannya. Ibu-ibu luar biasa. Maka saya sangat senang, bahagia sekali. Dan saya punya harapan besar, semoga ibu-ibu semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Modalnya gampang, ibu-ibu pengen ke surga. Modal yang pertama kata Nabi, lau anna imro'atan matat wa zawjuha an harodin dakhalatil jannah. Apabila ada seorang ibu, seorang wanita meninggal dunia sebelum suaminya, lalu suaminya ridho, maka dia akan masuk surga. Jadi pertama, kalau ibu pengen masuk surga, mati duluan. Pengen masuk surga, pengen mati dulu. Mau mati duluan? Siapa dulu? Bapak dulu. Yang keduanya, kalau perempuan pengen masuk surga kata Nabi, lau anna imro'atan sholat khomsaha wa somat syahroha wa ata'at zawjaha wa addat zakata maliha dakhalatil jannah.
bila mana ada seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan taat kepada suami, maka nih perempuan dipersilahkan masuk surga. Alhamdulillah. Rajin sholat, rajin puasa, bayar zakat, nurut sama ayang beb, nurut sama ayang beb. Disuruh apapun ibu kudu nurut sama ayang beb. Siap bu siap. Nih ibu-ibu yang hadir udah pada izin nggak sama suaminya nih? Izin belum? Cium tangan apa enggak? Enggak. Kudunya mah cium tangan. Gimana manggilnya? Wahai ayang beb, hari ini jadwal maulidan di RT 8. Aku akan melangkahkan kakiku ke tempat yang mulia, tapi izinkan aku mencium tanganmu yang bau terasi. Cium tangan sungguh balik. Masya Allah. Surga. Udah cium tangan, cium pipi kanan kiri. Habis cium pipi, cium keningnya. Habis kening turun ke bawah dikit. Habis itu aja ke kamar. Batal maulidan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semangat juang dalam melaksanakan ajang Islam harus dibakar, ibu dan bapak sekalian. Harus dibangkitkan dan dikobarkan. Kenapa? Karena kita hidup di zaman akhir, di zaman milenial, di zaman serba canggih, betul apa tidak? Zaman dulu, Masya Allah, yang namanya perempuan-perempuan nakal itu bikin tempat kecil-kecil di pinggir jalan, suka disebut dengan warjok, warung. Sekarang warjoknya udah pindah ke aplikasi, namanya apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu, udah jangan tahu dah. Pindah ke aplikasi prostitusi online, pelacuran online, nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati, orang zaman sekarang tidak keluar rumah jangan dikira selamat dari fitnah. HP biang fitnah, betul. HP biang masalah rumah tangga, betul. HP biangnya masalah anak melunjak sama orang tua, betul. HP biang masalah orang bisa gantung diri. Kenapa? Karena hutang di sana sini gara-gara main slot, betul. Masih ada suami yang main slot, masih ada? Mana orangnya? Siapa ya? Pak, masih main slot nggak? Alhamdulillah. Yang masih main slot kita doakan biar tobat, amin. Ya robbal. Jangan main slot pak, saya mah khawatir takut ada kejadian gantung diri lagi tuh di jembatan gara-gara main slot. Ini zaman canggih, tapi gara-gara zaman semakin canggih, orang semakin malas, betul tidak? Orang dulu badannya sehat-sehat, kenapa? Turun gunung, naik gunung, belanja ke pasar, belanja ke toko. Sekarang cukup berbaring di atas kasur, buka toko kuning, buka toko oranye, buka toko hijau, Tokopedia, Lazada, Shopee. Betul apa tidak? Pengen apa-apa tinggal klik, pengen apa-apa tinggal check out, pengen apa-apa tinggal order. Memang memudahkan, tapi bikin orang malas. Makanya tiap hari itu ada aja yang datang ke rumah. Ini dari assalamualaikumnya beda-beda nih. Kalau yang datang ke rumah gini nada assalamualaikumnya, assalamualaikum. Sumbangan. Maaf bu, belum ada. Kalau yang datang ke rumah, Assalamualaikum. Pakai. Udah kedengeran suaranya dari nada assalamualaikum, betul? Jadi alasan yang kedua mengadakan Maulid Nabi adalah untuk membangkitkan semangat kita dalam menjalankan agama Islam. Makanya selesai peringatan Maulid Nabi nih, yang ibu semakin taat sama suaminya, amin. Yang bapak semakin rajin kerjanya, amin. Ibu bapak semakin rajin sholatnya, amin. Anak-anaknya semakin rajin ngajinya, amin. Jangan cuma anak doang ngaji, bapaknya ibunya juga kudu ngaji. Kenapa? Ngaji itu penting pak. Sholat kewajiban, sholat nggak bakal sah kalau tidak dibarengi dengan ilmu, betul.
Zakat kewajiban, zakat tidak akan sah, tidak akan benar kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Betul. Ada orang baru hijrah, petantang-petenteng kayak saya tadi, bilang sholat pengen di depan, apa-apa pengen di depan, pas suatu ketika imamnya nggak datang. Akhirnya nih orang yang nggak tahu diri maju jadi imam. Baca Fatihah sih benar, giliran baca surat nggak ketemu ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lupa dia. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna kata makmum yang kesel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholatnya kagak beres sebab imamnya kagak bener, kagak punya ilmu. Nah yang ketiga ini yang penting. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, tujuan kita adalah untuk lebih mengenal Nabi dan meneladani baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara kita meneladani Nabi? Kenalan dulu sama Nabi. Udah kenal sama Nabi? Udah. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Nama ibunya? Nama kakek dari bapaknya? Nama nenek dari bapaknya? Siapa? Nama nenek dari bapaknya? Ibunya Abdullah siapa? Oh, assalamualaikum. Cicing baik. Pak, siapa nama nenek Nabi Muhammad dari ayahnya? Jangan buka HP. Fatimah binti Amr An-Najjariyah. Siapa? Fatimah binti Amr An-Najjariyah. Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah disambut oleh sahabat dengan syairan bagaimana? Tuh kan bingung. Tolong lanjutkan lagu ini. Gara-gara sebotol minuman, lanjutannya dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang betul, yang penting apa? Botol katanya. Giliran nyanyi bisa, giliran suruh nerusin sholawatan kagak bisa. Kenalan sama Nabi lewat apa? Peringatan Maulid Nabi. Makanya sangat ironi kalau dalam peringatan Maulid Nabi tidak dibahas sejarah Nabi meskipun sedikit, tidak dibahas sifat Nabi meskipun sedikit. Kenapa? Karena inti acara Maulidan adalah mengenang, mempelajari siapa Rasulullah, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana dan seperti apa kita meneladani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meneladani fisiknya mah susah. Nabi Muhammad itu Pak, Ibu sempurna. Di dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan, wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi 'alal itlaqi khalqan wa khuluqan. Wajib kepada setiap orang yang sudah balik dan berakal meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik baik fisik maupun sifatnya. Wajib kita meyakini bahwa sifat Nabi Muhammad adalah yang paling utama daripada hamba Allah yang lain. Fisik Nabi Muhammad lebih agung, lebih sempurna ketimbang fisik ciptaan Allah yang lainnya. Ini wajib kita tanamkan. Sebagaimana kata Imam Al-Busiri di dalam kitab Qasidah Burdahnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami ya Rabbi bil Mustafa. Nabi Muhammad mengungguli seluruh para nabi. Pertama, fi khalqin, fisiknya, wa fi khuluqin, dan akhlaknya.
Nabi yang 124.000, Rasul yang 313, fisik dan akhlaknya itu tidak bisa mengungguli fisik dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meniru fisiknya Nabi susah. Kenapa? Wong beda cetakan. Anggen Nabi mah wajahnya ganteng, rambutnya ikal, kulitnya kuning langsat, putih bersih, beda sama kita. Rambut kribo, mata sipit, hidung pesek, bibir doer, gigi nogar. Jauh kagak tuh? Ngikut fisik Nabi mah susah. Kanjeng Nabi mah keringatnya wangi. Seminggu kagak mandi tetap enak, tetap bagus, tetap wangi. Beda sama kita, 2 hari kagak mandi bau setan. Betul. Ludahnya Nabi obat, beda sama ludahnya kita racun. Betul. Mantap yang kita teladani bukan fisiknya Nabi. Ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswah hasanah yang harus kita teladani adalah sifat dan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang syadidal haya, sangat pemalu. Beda dengan sekarang. Nabi Muhammad laki-laki, wanita zaman sekarang sifat malunya jauh dibandingkan dengan sifat malunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah suatu ketika berjalan dengan para sahabatnya, tiba-tiba angin kencang berhembus lalu menyingkap sebagian daripada kain bajunya, tersingkaplah bitisnya Rasulullah. Rasul wajahnya pucat merah. Kenapa? Malu terlihat bitisnya. Beda sama perempuan zaman sekarang. Betul? Bitis ditembongin, paha diliatin, baju umur 5 tahun dipakai sama yang umur 16 tahun. Atau marah katenteng kayak buras, kayak luput. Betul? Betul? Ini kadang-kadang hari Minggu jogging, lari-lari pagi. Saya kalau hari Minggu pagi itu biasa ngaji subuh di Telaga Bestari sama di Citra. Tahu Citra, Bu? Bukan Hembo di Losen, bukan. Citra Raya. Itu subhanallah karena udaranya sejuk, pohonnya rindang, banyak yang olahraga. Alhamdulillah gratis tontonan tiap pagi. Tapi kan saya ustadz, makanya lihat kayak begitu, makanya saya nundukkan pandangan. Tapi karena saya naik mobil nggak boleh lihat ke bawah, bahaya. Jadi tetap pandangan fokus ke depan. Ada yang lewat itu bonus dari Allah, asalkan tidak sengaja kita melihatnya. Betul? An-nazratul ula laka, pandangan pertama itu milik Anda, selanjutnya terserah Anda. Artinya begini, kalau tetap kita lanjutkan pandangan kita berdosa, kalau cuma sepintas tidak apa-apa. Betul? Betul? Kita nginap di hotel, nginap di apartemen, jendelanya berhadap-hadapan, pagi hari buka jendela, minum kopi, nyeruput kopi, ngisep rokok, tiba-tiba ada yang baru mandi lewat nggak pakai baju di jendela, kelihatan, dosa apa kagak? Kagak. Yang penting jangan diliatin. Kalau kelihatan nggak apa-apa, itu bonus sedekah. Kenapa? Karena tidak sengaja. Betul tidak? Betul tidak? Ibu dan bapak hati-hati, aurat zaman sekarang subhanallah banyak yang diumbar, banyak yang diobral. Nauzubillah min. Ibu yang punya anak perawat, anak gadis, tolong dijaga, pakaiannya dijaga, akhlaknya dijaga, sholatnya tolong dijaga. Kenapa? Kalau anak kita sudah tidak menjaga aurat, sudah tidak mau sholat, sudah hilang kebaikan pada diri mereka. Naudzubillah min, naudzubillah min dzalik. Nabi itu sangat pemalu, masya Allah. Sebagai seorang pimpinan umat, seorang manusia pilihan Allah, meskipun beliau laki-laki tapi malunya luar biasa. Ini rasa mau sekarang sudah mulai pudar, betul tidak?
Betul tidak? Dulu Masya Allah, kalau ada pengajian yang nggak doyan ngaji minimal pergi cari tempat yang lain. Sekarang jojong baik, yang ngaji mah ngaji, yang gitaran mah gitaran. Betul? Yang ngaji mah ngaji, yang dangdutan mah dangdutan. Betul? Kenapa? Hilang rasa malu, hilang rasa iba. Coba zaman sekarang rasa iba saja sudah hilang. Ketika ada yang jatuh di motor keserempet mobil, banyak yang nulungin apa banyak yang motor? Yang nulungin cuma satu orang, yang lainnya ngerumung, bukan nulungin tapi moto bikin status. Jika ada yang kenal, tolong datang ke Jayanti. Ada kecelakaan seorang anak monyet ditabrak mobil kontainer. Ya, hilang sudah rasa simpati zaman sekarang. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi ini, yuk tumbuhkan kembali rasa malu. Siap punya rasa malu? Siap? Siap punya rasa malu? Siap? Jangan dulu gede-gede di rumah dulu ibu malu sama suami kagak? Awal-awal pengantin mah Masya Allah, makan aja kayak orang Jemi sahur. Masya Allah, makan sebiji-sebiji nasi. Pengantin baru, kata suaminya, ayo neng makan. Enggak lah mas, Masya Allah, lagi nggak lapar. Suami udah kelar makan di dapur, makan 2 piring. Pengantin baru malunya masih gede. Betul? Pengen buang angin aja, Masya Allah, pengantin baru mah ditahan-tahan sampai merah itu muka. Nahan pengen kentut, malu depan suami. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena nggak kuat kita akhirnya keluar. Dan suami masih sayang sama istri, masih cinta sama istri. Kata suami, neng itu toilet di mana neng? Toilet, kata suami. Nanyanya ambil senyum. Kenapa? Pengantin baru masih punya rasa malu. Suami lagi ngopi, lagi ngerokok, lewat depan suami pengantin baru. Kan misi kan, Masya Allah sopan, kayak bidadari turun dari kayangan. Sekarang lagi makan sama suami, ceduk. Kata suami, suara apa tuh? Kan betus. Kata suami, lu kira-kira aja kentut depan suami. Kata istilah Pak, nggak usah marah keles. Mau nggak ada orang di sini mah Pak. Ya Allah ya Rasulullah. Kata suami emang bukan orang. Bilangnya nggak ada orang di sini mah. Betul. Kelakuan siapa itu? Udah mah kentut nggak permisi, nggak minta maaf, bangun digibrikin ininya. Atau baunya kemana-mana. Ya Allah ya Rasulullah. Hilang nggak tuh rasa malu tuh? Hilang nggak tuh? Hilang. Suami lagi tiduran istirahat, pulang kerja capek, istri mau lewat, boro-boro minta maaf, dilengkahin. Kadang-kadang pakai kaki, awas jangan di jalan. Ya Allah ya Rasulullah. Ada nggak kayak begitu tuh? Mana orangnya mana? Tuh malu dulu sama suami. Gak apa-apalah kita belajar, kita ngaji malu dulu. Saya mah kalau ada ustadz malu biarin. Saya mah kalau nggak ngaji malu biarin. Ngapa-ngapa itu karena malu dulu biarin. Karena kita mah ujuk-ujuk pengen ikhlas susah. Betul apa tidak? Susah Pak. Pengen ngaji ikhlas susah, pengen sedekah ikhlas susah. Gak apa-apalah karena malu dulu. Saya mah kalau nggak ke masjid malu sama Pak DKM tiap hari ke rumah saya. Saya mah kalau nggak ngaji malu sama Pak Dimas, orangnya baik sama saya. Biarin nggak apa-apa. Punya rasa malu dulu, lama-lama juga insya Allah rasa malunya hilang, jadi malu-maluin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terakhir yang kita teladani dari akhlak Nabi adalah tawadu, garis miring rendah hati.
Kenapa rendah hati? Ya, karena orang yang sombong tidak akan pernah diizinkan melangkahkan kaki menuju gerbang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat som. Hidup mah jangan som, yang kaya jangan som, yang miskin apalan, yang cantik jangan som, yang jelek apalan, yang ganteng jangan som, yang bangpak apalan. Tahu bangpak nggak? Nggak laku-laku, bangpak itu. Ya, jangan sombong. Nabi itu punya sifat tawadhu yang luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'al fuqara'i wal masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering duduk sama orang fakir dan miskin. Ada orang Islam ngakunya Islam tapi duduk sama orang miskin alergi. Duduk sama orang fakir kagak mau ngomongnya, takut ketularan miskin, takut ketularan fakir. Ibu bapak fakir dan miskin tidak akan nular. Justru kalau kita sering duduk sama orang fakir dan orang miskin, insya Allah akan tertanam di dalam hati kita tidak cinta terhadap dunia dan tawadhu kepada sesama. Betul. Ini peringatan Maulid Nabi menanamkan ketawaduan. Kenapa? Yang punya mobil Pajero, yang rumahnya tingkat 3, yang bininya 4, ada nggak tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Subhanallah. Duduk sejajar di tempat ini, di atas karpet, di bawahnya tanah pasir, tendanya panas apa enggak nih? Panas. Kagak ada AC, kipas anginnya dikit, betul apa tidak? Tapi dengan ketawaduan rela duduk bersama di sini dengan orang yang kurang mampu, dengan orang yang banyak punya cicilan, dengan orang yang dililit hutang, yang keningnya tadi mengkerut karena mikirin tunggakan. Kelihatan yang mengkerut dari sini kan? Banyak tunggakan soalnya itu. Tapi mau duduk bersama, kenapa? Tawadhu, rendah hati, yang itu harus kita laksanakan. Insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah apa yang dapat saya sampaikan, tidak panjang tidak lebar, insya Allah singkat padat, ada manfaatnya bagi saya pribadi dan untuk ibu dan bapak sekalian. Mohon maaf tidak bisa lanjut duduk bersama sampai akhir acara. Doakan saya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupan. Mudah-mudahan saya dan ibu bapak sekalian semuanya selalu mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.